Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Revensya Pratama. Di sini saya akan memaparkan strategi dan model pada mata pelajaran SMK, yaitu teknik gambar bangunan. Ini dia. Pelajaran SMK Teknik Gambar Bangunan ini mempunyai kompetensi dasar, yaitu memahami bahan bangunan. Yang kedua adalah isi konten mata pelajaran dari teknik gambar bangunan, yaitu kompetensi keahlian teknik gambar bangunan ini merupakan program studi yang mempersiapkan siswa untuk menjadi tenaga kerja yang profesional di bidang kejuruan. Siswa lebih diarahkan untuk terjun langsung ke dunia kerja secara khusus. Tujuan program keahlian teknik gambar bangunan adalah membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan dan sikap agar kompeten di saat bekerja nanti. Di sini ada strategi pembelajaran yang cocok untuk mata pelajaran SMK, yaitu teknik gambar bangunan. Di sini saya akan memaparkan strateginya, yaitu metode demonstrasi, lalu diskusi dan simulasi. Kenapa demikian saya memilih metode tersebut? Karena metode demonstrasi ini adalah merupakan jenis pembelajaran yang menyajikan materi. Karena siswa juga butuh materi, jadi saya memakai strategi demonstrasi. Pelajaran kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan, tujuannya agar siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran yang dijelaskan. Kelebihan ini dengan memakai strategi demonstrasi, yaitu siswa tidak akan ketinggalan pemahaman karena penjelasan disertai dengan latihan. Yang kedua adalah proses pembelajaran juga akan lebih menarik karena siswa tidak hanya mendengarkan, tapi juga dia bisa membaca dan sambil belajar. Yang ketiga, dengan proses mengamati, siswa dapat mengembangkan pola pikirnya dalam menghubungkan antara teori dan praktik. Tapi sayangnya guru harus memerlukan persiapan yang lebih matang di saat menggunakan strategi demonstrasi ini. Karena peralatan dan juga bahan dan tepat, karena jika tidak justru akan berdampak pada tidak efektifnya proses pembelajaran tersebut. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kemampuan keterampilan khusus pastinya. Yang kedua, saya memilih strategi pembelajaran metode diskusi. Karena jenis strategi pembelajaran lainnya yaitu dengan menggunakan metode diskusi, karena dengan menghadapkan siswa pada suatu masalah yang menemukan solusi yang tepat. Dengan strategi pembelajaran metode diskusi ini ada interaksi antara siswa sesama siswa dan guru sesama siswa. Kelebihannya dapat merangsang siswa untuk berpikir lebih kreatif. Yang kedua, dapat melatih siswa dalam mengungkapkan pendapatnya. Tentu saja dapat melatih siswa untuk saling menghargai sudut pandang. Itu yang pertama. Dan yang terakhir yaitu metode simulasi. Setelah kita mendapatkan demonstrasi dan diskusi, sudah pasti kita akan melakukan tugas, yaitu dengan metode simulasi. Metode simulasi dalam strategi pembelajaran itu dengan menghadirkan situasi turunan atau tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep dan juga materi yang disampaikan. Kelebihan metode ini adalah dapat menjadi bekal, pastinya menjadi bekal. Kenapa bisa menjadi bekal? Karena siswa menghadapi suatu keadaan yang sebenarnya nanti, dan disinilah simulasinya. Dapat mengembangkan sisi kreatif seorang siswa saat melakukan proses pembelajaran. Dan ketiga, dapat menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri dengan pendapatnya dia.
Dan yang terakhir ini adalah dapat meningkatkan semangat belajar siswa tentunya. Berdasarkan data penelitian serta hasil analisis data dan refleksi SMK Nurul Ummah, SMK Nurul Ummah melakukan 2 siklus pengujian, yaitu siklus pertama dengan mengacu kepada indikator keberhasilan yang ditetapkan bahwa ketuntasan belajar siswa pada siklus 1 belum mengacu pada indikator keberhasilan yang telah ditentukan pastinya. Data capaian menunjukkan skor rata-rata perolehan siswa sebesar 52 sampai 52,30 dengan ketuntasan belajar klasikal 7,7%, atau sebanyak 2 orang siswa saja yang diperoleh dari nilai 70. Hasil tes siklus kedua menunjukkan peningkatan signifikan, atau dengan kata lain indikator keberhasilan telah berhasil, yaitu mencapai rata-rata 73,3 dengan ketuntasan belajar 80,77%. Berarti indikator keberhasilan telah tercapai, yaitu apabila 75,5% siswa mendapatkan nilai 70. Baik siswa kemampuan tinggi, sedang maupun kurang, dan dari hasil pengujian LKS masing-masing kelompok sudah dapat menyelesaikan LKS dengan baik, yaitu nilai rata-rata yang diperoleh mencapai 82,22 dengan ketuntasan belajar 100%, atau sebanyak 24 orang siswa sudah mencapai indikator keberhasilan. Berarti ini berhasil. Dan ini adalah daftar pustaka yang akan saya lampirkan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maafkan jika ada kata-kata yang salah dan perbuatan yang tidak mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.